Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Menarik ini pertanyaan dari Dr. Faisal ya. Berkaitan dengan kita meniatkan beramal sesuatu untuk orang yang kita cintai, untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia umpamanya, untuk ibunda kita. Subhanallah, pernah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa ana ghaibun anha." Ibuku meninggal dunia dalam kondisi aku sedang enggak di Madinah gitu loh. Afayanfa'uha idza tasaddaqtu anha. Bermanfaat enggak kalau aku sedekah buat ibuku gitu. Jadi dia niat sedekah buat umminya gitu. Apa kata Nabi SAW? Tasaddaq anha. Silakan kau sedekah buat ibumu. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya kita boleh meniatkan bersedekah itu untuk orang tua kita, untuk orang yang meninggal dunia. Hanya saja pahala itu berbeda. Berbeda begini. Manusia yang hidup, kapan sedekah yang paling mulia? Kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Sedekah yang paling mulia itu ketika engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat. Engkau sehat, engkau orang yang berambisi, engkau menginginkan tambah kaya, engkau takut dengan kefakiran, itu sedekah yang paling mulia. Jangan sedekah kalau sudah sakit-sakitan, udah mau mati. Ini buat fulan sekian, buat fulan sekian. Itu nilainya berbeda. Tetap ada pahalanya gitu loh. Begitu pula tatkala kita bersedekah buat orang yang meninggal dunia, ya ada pahalanya, tapi berbeda dengan orang yang sedekah dari diri sendiri, kemudian dalam kondisi dia sehat. Jadi tetap Nabi SAW mengatakan boleh kepada Sa'ad bin Ubadah, tadi kita niatkan untuk orang tua kita, kita bangunkan masjid buat kita punya ibu, kita punya abah, boleh. Dan kita tetap mendapatkan pahala. Jadi ada sebagian pahala yang akan diberikan kepada orang tua kita, khususnya anak ini sebenarnya hasil karya orang tua. Anak ini hasil karya orang tua. Artinya anak yang sholat, orang tua dapat pahala sebenarnya karena dia ngajarkan anaknya sholat. Ini buat ibu-ibu ya, yang semangat kalau ngajarin anaknya ngaji. Ketika anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau itu ajaran ibu, sang ibu akan terus dapat pahala bacaan anaknya. Makanya bapak-bapak jangan males kalau untuk nyimain anaknya. Jangan katakan biar emaknya Ustaz. Emangnya udah cukup pahala buat bapak-bapak? Cobalah juga menyimak. Jadi itu akan menjadi pahala buat orang tuanya. Ketika anak ini diajarin sedekah sama orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggal dunia, anak itu rajin sedekah, bapaknya terus akan dapat pahala dari sedekah anaknya, walaupun sang anak tidak meniatkan buat orang tuanya. Karena orang tua yang ngajarin tuh anak sedekah. Kalau dia niatkan, lain lagi pahalanya, orang tua akan dapat bagian khusus dari hal itu. Tapi adapun bicara niat dong, memang niat beramal ini berat. Sufyan, seorang alim ulama mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Nggak pernah aku ngopeni sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Kenapa? Fa innaha tataqallab alayya. Niatku itu bolak-balik. Udah ikhlas, tadi kena omongan orang, kadang-kala timbul ujub, seakan-akan apa. Disinilah perjuangannya. Bagaimana cara kita berjuang meluruskan niat ini? Yang pertama, apa manfaat pujian dari orang? Nggak ada manfaatnya buat kita. Orang nggak bisa ngasih apa-apa sama kita. Kalau kita ingin pujian, mintalah pujian dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita berusaha beramal yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Memang sedekah terang-terangan itu baik. Boleh sedekah terang-terangan, mamanya sebagaimana terjadi di masa para sahabat Nabi ya. Umar bin Khattab bawa uangnya di depan Nabi setengah, dilihat sama Nabi. Bagaimana Abu Bakar Siddiq membawa semua hartanya, dilihat Nabi, dilihat Abu Bakar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik, asalkan ikhlas.
Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang yang membutuhkan tanpa ada yang tahu, itu lebih baik. Makanya di antara cara menjaga niat kita itu adalah disembunyikan amalan kita. Disembunyikan. Ini, masker ini termasuk penyembunyi amalan. Kadangkala kita berzikir, gak ada yang tahu. Kita berzikir, gak ada yang tahu gitu kan. Itu termasuk tempat menyembunyikan amalan. Tapi kalau dibuka maskernya kan mau nggak mau kelihatan lisannya gitu, seperti itu. Jadi kadangkala antum pakai masker bukan karena takut omikron, supaya nggak ketahuan kalau berzikir. Jadi akhirnya temennya ngomong, oh fulan ini kilik maskeran wiritan rupanya gitu kan. Jadi akhirnya ketahuan juga dia. Jadi intinya bagaimana kita menyembunyikan. Ini termasuk menutupin celah setan. Karena kalau terang-terangan masih ada celah bagi setan untuk membisik-bisikkan. Maka berusaha kita punya amalan yang tersembunyi. Kemudian kalau kita beramal terang-terangan lillahi ta'ala, gimana kalau bisikan itu datang? Doa. Tadi doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadari, yang aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku memohon ampun kepadamu yang aku nggak tahu ya Allah, yang aku nggak sadar. Terus berdoa dan usahakan kita ini tatkala sendirian, kita itu benar-benar beribadah kepada Allah. Yang punya dosa sendirian, tolong lakukan ketaatan sendirian sebagai penebusan dosa yang dilakukan sendirian. Karena jangan sampai kita punya dosa sendirian, ketaatan kita di depan orang. Boleh jadi berbuat dosa ketika sendirian, ketaatan karena ingin dilihat orang lagi. Maka kita berusaha untuk memiliki amalan-amalan yang tersembunyi tadi. Dan juga ada doa para sahabat Nabi ya. Di antara yang mereka baca, Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan semua amalku itu amal saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Jadikan semuanya hanya untukmu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, jangan jadikan ada yang lainnya dalam amalan itu ya Allah. Perlu kita terus berdoa minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim.